Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, marilah kita berdoa mohon ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana kabar pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semuanya malam tahajud? Alhamdulillah. Salat witir? Alhamdulillah. Salat qabliyah subuh? Alhamdulillah. Pagi-pagi sudah banyak kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mulai dengan tilawah beberapa ayat. Hari ini saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Shadaqallahul Azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini pembahasan kita masih dengan kitab Kaifa Amalahu, belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan sesama.
Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang seperti kita yang alhamdulillah banyak mengikuti taklim, alhamdulillah setiap pekan, bahkan setiap pekan banyak kita ikuti taklim. Tidak lain salah satunya adalah supaya kita bisa menikmati keislaman kita. Jadi Islam itu harus kita nikmati. Jangan sampai kita ini sudah menjadi orang Islam tapi nggak nikmat rasanya. Ada atau tidak orang yang nggak nikmat dengan keislamannya? Barangkali ada. Sholatnya hambar, bersedekahnya hambar, zikirnya hambar, tahajudnya hambar, tidak ada rasa. Hanya sekedar rutinitas saja. Waktunya sholat, ya berangkat karena sudah waktunya. Waktunya dia zikir setelah sholat, ya zikir saja, tapi hambar rasanya. Subhanallah, alhamdulillah. Tidak ada rasa. Begitupun ibadah yang lain gak ada rasanya. Mengapa keislaman kita hambar? Nah, barangkali salah satu cara adalah kita membaca sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Nabi itu hidupnya itu bahagia terus. Dari mulai beliau dapat nikmat bahagia, diuji bahagia. Beliau sakit saja, beliau masih senyum-senyum. Kok sepertinya beliau itu enak banget hidupnya. Padahal kalau kita lihat kehidupan Nabi, itu sama kayak kita. Kita pernah sakit, Nabi pernah sakit. Kita pernah ditinggal orang tersayang, Nabi tinggal orang tersayang. Istrinya beliau wafat, di antara kita ada yang istrinya sudah wafat. Kehilangan orang tua, bahkan beliau semenjak masih di kandungan atau bahkan masih kecil, orang tuanya sudah nggak ada. Ternyata kehidupannya sama dengan kita sebagai manusia. Tapi kehidupan Nabi itu bahagia terus. Apalagi kalau tiba momen ibadah. Dapat musibah saja beliau bahagia, senyum. Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, baik itu musibah kecil maupun besar, sampai tertusuk duri sekalipun itu dosanya diampuni. Jadi beliau itu senyum dapat musibah saja. Apalagi kalau tiba masanya beliau menyendiri ibadah kepada Allah, lebih bahagia lagi. Maka taklim kita itu salah satunya untuk supaya hati kita itu hidup. Hari-hari kita bahagia, apalagi kalau sedang betul-betul memfokuskan diri ibadah. Harus lebih bahagia lagi. Maka hari ini kita akan membaca bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah, yang ibadah ini tidak mudah. Ibadah yang sekarang saya sebutkan, ibadahnya bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan umrah. Apa itu ibadah beliau? Mencintai orang miskin. Ini ibadahnya Nabi, salah satunya mencintai orang miskin. Kalau bertetangga dengan orang miskin, gampang. Itu mah memang sudah namanya bertetangga. Tapi kalau sampai mencintai orang miskin, bertetangga itu kondisi. Ya, kebetulan saja punya rumah, tetangganya miskin. Tapi kalau sampai pada tahap mencintai orang miskin, itu beda lagi. Dan Rasulullah ada pada tahap mencintai orang miskin. Maka hari ini judul daripada kitab ini adalah Ta'amulu An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ma'al Fuqara wal Masakin. Bagaimana interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para fuqara dan para orang-orang miskin. Di antara kita sekarang ada yang merasa masih kekurangan harta, kekurangan duit. Hampir semua orang. Kata Nabi, 2 orang yang tidak pernah kenyang.
Dua orang yang tidak pernah kenyang. Satu terhadap harta, yang kedua terhadap ilmu. Jadi terhadap harta itu nggak ada kenyangnya, duitnya udah 1 triliun juga masih kurang. Ya. Makanya tadi malam itu saya masang status diketawain sama orang-orang. Apa status saya itu? Ini. Orang kaya saja masih cari duit. Apalagi orang kaya saya. Orang kaya itu masih cari duit, apalagi orang kaya saya ini. Ya, harus nyari duit. Memang begitu. Tapi ternyata dalam kondisi tertentu orang itu sudah berusaha maksimal, ternyata hasilnya belum sesuai harapan. Rasulullah SAW ternyata punya deretan riwayat, bagaimana riwayat-riwayat ini ketika dikumpulkan menjadi sebuah kaidah penting bagaimana hidup Rasulullah itu bermuamalah dengan orang miskin. Artinya apa? Rasulullah bermuamalah dengan orang miskin bukan sekedar pencitraan. Ada nggak orang yang bermuamalah dengan orang miskin itu pencitraan doang? Ada nggak? Di mana? Iya, banyak barangkali. Ketika pilkada, ketika pilpres, nanti Pak kalau saya terpilih, kampung ini akan saya bangun betul-betul. Sampai jabatannya habis, ternyata belum dibangun-bangun. Tapi kalau Nabi nggak begitu, sepanjang hari. Bahkan doanya Rasulullah, Allahumma inni as'aluka hubbal masakin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar bisa mencintai orang miskin. Doa Nabi loh. Ya, Allahumma inni as'aluka hubbal masakin. Ya Allah, aku mohon agar bisa mencintai orang miskin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala ta'amuluhu sallallahu alaihi wasallam ma'al fuqara. Al-faqru fi syariah al-islamiyah yakni an-naqs fi ihtiyajat al-asasiyah. Fa kullu man laysa lahu kifayatun takfi wa takfi iyalihi fahuwa minal fuqara wal masakin. Fakir di dalam syariah Islamiyah adalah tidak bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok. Jadi barang siapa yang kondisi ekonominya tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok, maka dia dianggap orang miskin. Tapi di negeri kita ada penetapan siapa yang sudah dianggap miskin, siapa yang kaya. Orang kaya itu kalau di Indonesia itu pengeluaran sehari berapa Pak? Menurut data pemerintah. Orang kaya. Cari di internet dong ya. Pengeluaran 3 juta per bulan disebut orang kaya di Indonesia. 3 juta cukup nggak Pak? Kalau di Depok ini kontrakan berapa kira-kira? Kontrakan berapa sebulan? 1 juta. Berapa? 1 juta lah ya, yang sedengan. 1 juta itu sudah untuk bayar rumah, masih 2 juta nih. Anaknya 3. Makan satu orang sehari berapa kira-kira? Satu orang? Taruhlah 20.000. Suami istri sudah 40, anaknya 3, berarti 500. Dikalikan sebulan 3 juta. Loh. 3 juta. Tapi kata data pemerintah 3 juta itu sudah kaya. Nah, padahal gajinya di Indonesia itu masih banyak yang di bawah 3 juta. Ya, orang jaga warung misalkan, itu gajinya per bulan berapa? Yang punya warung, yang sekitar-sekitar, yang warungnya nggak gede-gede amat, berapa per bulan jaga toko, jaga warung? Berapa kira-kira Pak? Juta. Ada 1,5.
1,5 per bulan. 1,5 dijadikan gaji per bulan. Kira-kira gimana, Pak? Itu masuk kaya atau masuk sedang, atau sebenarnya kalau kita melihat kondisi hari ini sebenarnya itu bagian daripada fakir ataupun miskin yang berkebutuhan? Tentu saja kalau gaji masih di 1,5 bahkan 2 juta, hidup di Depok itu sebenarnya masih masuk data orang yang layak dibantu. 2 juta masih sangat layak dibantu karena secara hitung-hitungan matematika sudah nggak nyambung. 2 juta sebagai kepala keluarga, punya istri, punya anak banyak, istrinya murni ibu rumah tangga. Bagaimana membaginya 2 juta untuk sebulan? Kadang Masya Allah ya. Maka sebenarnya kita itu oleh Nabi diajarkan kepekaan. Bukan masalah orang itu dipanjang sekedar kerja, tapi kita memandang cukup enggak? Kira-kira cukup enggak dia? Apakah kemudian saya harus bantu dia? Atau bagaimana saya bisa masuk supaya bisa bantu dia? Karena hitung-hitungan matematika udah mengatakan gaji dia 2 juta dengan anak sekian, dengan harus bayar kontrakan, dengan harus kemudian dia ngisi bensin, kemudian dia macam-macam, sangat-sangat tidak cukup. Dibilang nggak cukup tapi kok hidup? Itulah rezeki. Jadi orang dengan Masya Allah penghasilan 1 juta sekalipun ternyata ya Allah cukupkan rezekinya, artinya bisa makan, bisa minum, ya tetap bisa punya anak banyak gitu. Apalagi nggak punya duit, anaknya banyak itu ada juga. Sampai itu kerja nggak terlalu duit sedikit, tapi anak kok banyak, kok berani. Nah itu kalau nggak orang Indonesia nggak berani itu, Pak. Kalau nggak orang Indonesia nggak berani. Ya. Di Jawa Timur tukang becak istrinya 2. Di sini yang mobilnya Mercy aja nggak berani 2. Kenapa? Tawakal kepada Allah. Ya kan? Baik, jangan bahas itu. Kita bahas ke kitab lagi. Marahin nanti saya. Ya. Rasulullah dalam doanya, ya Allah, aku mohon kepadamu untuk bisa mencintai orang miskin. Bukan sekedar kenal orang miskin. Kalau kenal orang miskin barangkali kita semuanya kenal. Siapa yang miskin daerah sini? Fulan masuk miskin, fulan masuk miskin. Kalau itu sekedar kenal. Tapi doa Nabi, ya Allah, aku mohon kepadamu agar bisa mencintai orang miskin. Bukan kenal orang miskin. Kalau kenal orang miskin, kadang kita dapat WA. Assalamualaikum Pak, hutang lagi nih paling. Itu namanya kenal orang miskin. Baru juga assalamualaikum. Sudah, ngapain nih siang-siang salam nih? Paling mau hutang. Itu namanya kenal orang miskin. Jadi kita itu banyak kenal sebenarnya, cuma untuk sampai pada tahap mencintai orang miskin, barangkali memang kita banyak-banyak belajar dari Rasulullah. Belajar dari Rasulullah bagaimana keadaan beliau yang istrinya itu banyak, ngurusin umat, urusannya beliau padat, beliau seorang nabi, beliau urusannya nggak seperti kita yang mungkin hari ini kita seringnya sudah istirahat, bahkan mau ngapain aja bingung. Tapi kalau Nabi hidupnya penuh dengan kesibukan. Sampai menjelang wafat beliau itu orang yang sangat sibuk. Bapak-bapak ada yang jam 1 pergi ke kuburan takziah, ada? Ada di sini, menyengaja tiba-tiba ke kuburan jam 1 pagi, ada nggak kira-kira? Untuk doakan sahabat-sahabatnya, bukan keluarganya. Doakan sahabat-sahabatnya, doakan kawan-kawannya yang sudah wafat jam 1 pagi ke kuburan. Ada nggak kira-kira? Nabi di usia tua masih jalan ke kuburan. Oh no. Aisyah ngikutin, mau ngapain ini? Ternyata ke kuburan nangis doa, ya Allah sahabat-sahabatku. Coba saking sibuknya Nabi. Kita ini Masya Allah kadang itu sudah banyak waktu luangnya, tapi Nabi di kesibukan yang luar biasa, ternyata kepedulian terhadap sesama ini luar biasa. Maka kita akan belajar dari hadis-hadis baginda Nabi SAW bagaimana beliau
bermuamalah dengan orang fakir dan orang miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya pilih saja karena hadisnya banyak. Ya, hadisnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu min malihi ala ahlihi wa yatasaddaqu bi fadlihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginfakkan hartanya untuk keluarganya dan mensedekahkan kelebihannya. Jadi ingat, yang paling baik sedekah itu adalah kepada keluarga. Jangan sampai kepada keluarga ini nggak didahulukan. Karena ada tipe orang, Pak, mohon maaf, ini sebenarnya sebuah penyakit tapi dia nggak sadar. Apa itu? Kepada keluarganya pelit, tapi kepada orang lain royal. Kepada keluarganya pelit, tapi kepada orang lain royal. Ini salah. Adapun Rasulullah cukupi keluarga dulu. Ketika sudah keluarga tercukupi, maka sisanya beliau infak. Ya, beliau infak. Dan mencukupi keluarga ini ya secara batas wajar. Jangan sampai kita ini sudah duitnya banyak masih nggak cukup, terus ada orang pinjam padahal punya duit itu 200 juta. Ada orang taruhlah pinjam 1 juta. Padahal dia nggak punya kebutuhan mendesak. Itu ada orang pinjam begitu, aduh Pak, duit saya kepake. Padahal duitnya masih 200 juta. Ya siapa yang duitnya nggak kepake? Ya dipakai ngisi rekening kayak apa yang jelas kepake. Tapi kadang jiwa kita itu nggak mampu untuk kemudian berbagi kepada sesama. Ya. Kadang orang diajarkan untuk bagaimana cari duit, tapi lupa belajar bagaimana menjadi dermawan. Sehingga sampai kemudian sudah duitnya numpuk, itu cari duit tetap pinter, tapi untuk menginfakkan duit itu kadang kurang pinter. Sehingga duit itu numpuk saja. Pelit untuk semua kebaikan, pelit untuk semua kebaikan. Jadi masih sayangnya luar biasa. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Cintanya kepada harta itu luar biasa. Adapun Rasulullah, beliau menginfakkan hartanya untuk keluarganya dan juga mensedekahkan, ya, beliau mensedekahkan kelebihannya. Hari ini tentunya masuk kebutuhan pokok, makan, ya, sandang, pangan, papan. Kemudian juga tidak lupa hari ini ada kebutuhan sekolah anak, ada kebutuhan untuk sekolah yang hari ini luar biasa, ya, itu harus difikirkan sebagai kebutuhan pokok. Tapi jangan kemudian untuk sedekah itu nunggu kaya, karena kayanya lama ntar, ya, nggak kaya-kaya nggak sedekah-sedekah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yata'athar idza ra'al haja fi wujuhi ba'di ashabihi, ya, au hayatihim. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah tersentuh hatinya kalau melihat wajah-wajah orang yang butuh pertolongan. Nabi itu melihat wajahnya orang saja sudah peka. Nabi melihat wajahnya orang, belum sampai ngomong. Nabi itu orangnya peka. Jadi kalau jalan, lihat orang susah, itu sudah peka beliau, lihat wajahnya doang. Ya, yata'athar idza ra'al haja fi wujuhi ba'di ashabi au hayatihi. Melihat wajahnya atau melihat kondisinya, bagaimana dia cara duduk, cara apa, dia paham Nabi itu. Oh, ini orang lagi butuh bantuan. Oh, ini orang lagi butuh bantuan. Saya diceritakan oleh kawan saya, orang dekat sini. Alhamdulillah orangnya sangat peduli banget. Beliau sedang sholat di salah satu musola di daerah situ, Pancoran Mas itu. Musola kecil. Lalu beliau itu mampir sholat. Imamnya enggak pindah-pindah dari pengimaman. Lama gitu. Nah, kawan saya sini itu kan kebetulan duduk-duduk di situ itu ya santai gitu, lagi rehat di situ. Jamaah semuanya pada pulang, terus kemudian imamnya ini kok nggak balik-balik.
Dilihat-lihat kok nangis. Di pengimaman, imam masjid, imam musola. Lalu diperhatikan kok nangisnya lama. Akhirnya sama kawan ini disamperin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabar? Alhamdulillah baik. Ada yang bisa dibantu? Nangis. Ternyata dia nggak punya duit sepeser pun. Di rumah istrinya sakit dan beliau nggak mampu membawa istrinya ke rumah sakit. Saking nggak punya duitnya. Kenapa Pak? Istri saya sakit, saya sudah nggak punya apa-apa lagi. Istri saya mau saya bawa ke rumah sakit, saya nggak punya duit sama sekali. Akhirnya dia bilang, boleh Pak saya ke rumah? Boleh. Akhirnya didatengin ke rumahnya, ternyata istrinya sudah nggak bisa apa-apa. Akhirnya baik, saya bantu. Ayo langsung bawa ke rumah sakit. Nanti urusan rumah sakit saya bantu. Saya urus nanti. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Coba. Itu imam masjid, imam musola kan sudah lama di situ. Artinya apa? Selama ini barangkali tetangganya nggak ada yang nanya. Itu loh maksud saya ceritakan ini. Ini tahu-tahu yang nanya kan orang sini, orang Kelapa II. Ketika singgah di musola itu dan kemudian sholat, melihat imam masjid itu nangis. Baru ditanya, kenapa Pak? Ternyata istrinya sudah nggak bisa apa-apa, ke rumah sakit juga nggak punya dana. Barangkali imam masjid ini mau minta tolong juga, malu. Artinya apa? Selama ini barangkali tetangganya juga nggak ada yang nanya. Padahal beliau imam masjid, imam rawatib, imam 5 waktu. 5 waktu beliau imam. Mungkin karena beliau dipandang sebagai orang yang ngerti agama dan lain sebagainya, orang nanya itu sungkan. Dan ketika ditanya oleh orang daerah sini, baru nangis. Istrinya sakit dan lain sebagainya. Akhirnya ditolong, alhamdulillah. Nah, Rasulullah itu ternyata mengajarkan yang model demikian. Bagaimana melihat wajah saja paham. Oh, ini orang butuh. Bagaimana saya bisa nolong? An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Rasulillah fi sadrin nahar. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala adalah kami di sekeliling Rasulullah ketika di permulaan siang. Faja'ahu qaumun hufatun uratun mujatabain nimar awil 'iba mutaqallidis suyuf ammatuhum min mudar bal kulluhum min mudar. Fatama'ara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a bihi minal faqah. Adalah Jarir bin Abdullah waktu itu ada di sekeliling Nabi di siang hari, ada di sekelilingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada beberapa orang datang ke masjid. Jadi nyari Nabi itu nggak sulit, cari aja di masjid. Ketika datang ternyata nggak pakai sendal, nggak pakai sendal. Orang itu kalau nggak pakai sendal, jateng nyeker, itu udah tanda bahwa dia orang membutuhkan. Tahu sendiri bagaimana di Arab kalau musim panas. Bagaimana pasir di Arab itu kalau musim panas, kemudian panasnya nggak karu-karuan itu. Tidak pakai sendal, bajunya pun robek, bajunya pun sudah tempel-tempelan. Nabi udah paham. Kemudian Rasulullah SAW wajahnya berubah. Berubahnya apa? Sedih. Nabi langsung sedih. Lamma ra'a bihi minal faqah, Nabi langsung sedih. Fadakhala tsumma kharaj. Kemudian baginda Nabi SAW masuk rumah. Ngapain masuk rumah? Nyari apa yang bisa diberikan. Sebelum nyuruh orang lain, beliau masuk rumah dulu melihat potensi apa yang bisa diberikan beliau kepada sahabat yang membutuhkan. Itulah Nabi. Artinya apa? Enggak ngomong doang. Padahal kalau kita lihat dari hadis ini, kalau Nabi langsung ngomong kepada sahabat, itu insya Allah langsung ditolong. Tapi lihatlah Rasulullah, enggak langsung nyuruh sahabat, tapi masuk rumah dulu. Ngapain? Lihat potensi apa yang bisa diberikan beliau kepada sahabat. Ya, ternyata nggak nemu apa-apa. Baru kemudian beliau keluar lagi, fa'amara Bilalan fa'adzan. Bilal, udah adzan.
Fasalla, kemudian sholat. Setelah itu beliau berpidato. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhir ayat. Kemudian itu surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Surat Al-Hasyr. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah apa yang kamu persembahkan untuk menghadapi hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian para sahabat berlomba-lomba untuk bersedekah. Tasaddaqa rajulun min dinari, ada yang bawa dinar. Dinar sekarang mahal, Pak. Jadi kalau orang dulu infak 1 dinar, itu artinya kalau sekarang setara berapa 1 dinar, Pak? 10 juta. 1 dinar itu 4,25 gram. Hari ini mungkin 10 jutaan. Bayangkan sahabat Nabi itu kalau infak begitu 1 dinar, artinya 10 juta. Kalau kita dimintain bantuan lagi di masjid, kira-kira bawa duit berapa? 10.000 lah ya. Itu alhamdulillah itu. Kalau ada pilihan 10.000 sama 5.000, dipilih yang mana? Boleh jadi yang 5.000. Kalau masih ada pilihan lagi di dompet ada yang 2.000, barangkali masih milih yang 2.000. Sahabat Nabi langsung anfaqo bidinari. Ada yang bawa dinar. Artinya infaknya sahabat itu 10 juta. Ya dulu memang dinar itu alat tukar. Tapi tetap saja itu berharga banget. Karena 1 dinar di zaman Nabi sudah dapat kambing. Berarti sahabat Nabi infak itu setara kambing. Oh ya, saya infak dinar. Ya, saya infak 1 dinar. Wa min dirhami, ada yang 1 dirham. Wa min thawbihi, ada yang sedekah baju. Mengapa sedekah baju? Ya jelas tamunya tadi datang pakai baju yang sudah ditambal. Sudah begitu nggak pakai sendal. Min sa'in min burri, sa'in min tamri. Hatta qala walau bisyikit tamrah. Ketika ada yang bawa kurma 1 genggam, ada yang bawa gandum 1 genggam, dibawa juga oleh sahabat. Jadi yang kaya yang bawa dinar, ada yang bawa dirham, ada yang bawa baju, ada yang bawa gandum. Sampai Nabi bersabda, walau bisyikit tamrah, yang punya separuh kurma sekalipun kalau mau sedekah, sedekah. Separuh kurma itu kan sedikit, kurma itu kecil. Tapi itu Nabi menyemangati untuk berinfak. Artinya kalau ada orang nggak mampu, mampunya separuh kurma, kira-kira orang miskin nggak? Ya miskin juga. Tapi diajarkan kepedulian. Kalau orang itu mampunya cuma separuh kurma, kan artinya miskin. Ada orang yang mampunya ternyata 1 genggam gandum, artinya dia sendiri mungkin juga berkebutuhan. Tapi Nabi itu sedang menyemangati sahabat untuk punya mental memberi. Ini tamu datang, akhirnya ngasih. Qala faja'a rajulun minal ansar bi surratin kadat kafu ta'jaz anha bal qad ajazat. Lalu tiba-tiba ada sahabat Ansor bawa karung sampai beliau enggak kuat bawanya. Saking banyaknya barang yang beliau bawa. Apa isinya? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas sahabat Ansor bawa karung gede sampai beliau enggak kuat bawa. Keberatan bawa ke masjid. Ini ya Rasulullah. Tsumma qala tsumma tataba'an nas hatta ra'aitu qaumaini min ta'am wa thiyabin hatta ra'aitu wajha Rasulillah yatahallal ka'annahu madhhabah. Sampai di masjid ada 2 tumpuk harta yang sangat banyak. Baik makanan, pakaian, duit, dinar, dirham, sampai 2 tumpuk. Saat itu Rasulullah wajahnya berubah menjadi cerah keemasan. Cerah Nabi. Dikasihkan pulang orang yang tadinya miskin pulang ke rumah dalam kondisi kaya. Gimana semuanya terkumpul. Kemudian Nabi mengatakan man sanna fil Islam sunnah hasanah falau ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujrim syai'. Barang siapa membuat sunnah kebaikan maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mendapatkannya.
Maka kita hari ini pinter-pinter untuk mencari celah kebaikan. Kalau nggak bisa membantu orang dengan harta kita, karena kita pun juga kekurangan, gerakkan orang lain untuk bersedekah atau berbuat baik. Menjadi penggerak kebaikan. Assalamualaikum, mohon izin hari ini saudara kita atas nama fulan sedang sakit. Mari bapak-bapak yang mau bantu pengobatan beliau silahkan ke rekening ini. Bisa. Ada orang membutuhkan, kita jenguk lalu kemudian, Pak, biaya rumah sakit gimana? Aduh, ini juga berat ini Pak, biaya rumah sakitnya mahal. Baik, mana nomor rekening? Saya minta nomor rekeningnya. Untuk apa Pak? Udah pokoknya minta. Lalu kemudian kita share ke kawan-kawan. Ini ada sahabat kita membutuhkan betul. Kalau mau bantu beliau ini rekeningnya, tolong konfirmasi. Masuk rekening. Itu cara Nabi. Rasulullah masuk rumah nggak dapat apa-apa padahal pengen bantu. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Bagaimana menggerakkan orang untuk bersedekah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kemudian asal ditolak saja, enggak. Saya dulu pernah menceritakan di sini betapa saya itu pernah ada di satu kondisi di mana akhirnya saya lega hati saya. Mengapa? Ada kawan saya ketemu baru sekali seumur hidup, betul-betul cuma sekali. Ini pengalaman saya ceritakan karena ini membekas di hati saya dan mudah-mudahan saya menceritakan tetap ikhlas. Tahu-tahu datang ke Baitul Quran pinjem duit 1.500.000. Saya sebagai guru duit saya itu nggak banyak. Itu pun perjanjian, dia sudah bawa materai. Lalu kemudian dia tanda tangan, dia sendiri yang bawa. Ustadz mohon maaf, ini perjanjian hitam di atas putih ya. Pokoknya nanti saya insya Allah akan bayar. Dan duit 1.500 atau 1,5 juta itu saya pun ngutang. Baik, saya duit 1,5 itu sebenarnya saya nggak punya. Tapi saya pinjamkan ya. Tapi syaratnya kamu kembalikan betul-betul. Sebulan pokoknya kamu kembalikan. Karena ini saya bukan punya duit, saya ngutang dulu. Karena sekalipun saya baru ketemu sekali, itu orang betul-betul membutuhkan. Udah, saya utangkan duit, kemudian saya kasihkan. Lalu kemudian 1 bulan berlalu, nggak ada kabar. 2 bulan nggak ada kabar, 3 bulan nggak ada kabar, sampai berbulan-bulan nggak ada kabar dan nggak bisa bayarnya. Sampai suatu ketika saya tagih karena anak saya mau operasi. Kaki anak saya bengkok, butuh operasi di Cisalak sini. Apa namanya itu? Sentra Medika. Saya tagih, Mas, anak saya mau operasi. Bisa nggak sampean bayar utangnya? Waduh, maaf Ustaz, nggak bisa. Jadi kayak nggak ada usahanya apa kayak gitu. Akhirnya apa yang saya lakukan? Bismillah, mulai hari ini hutangnya lunas. Ya karena nggak bisa bayar. Kalau nggak saya lunaskan, hati saya mungkin akan benci dengan dia. Wong saya lagi butuh kok dia nggak mau bayar. Bagaimana cara supaya hati saya itu nggak benci? Saya lunaskan, kan langsung plong. Ikhlas, saya lunaskan. Ternyata baru saja saya lunaskan, nggak berapa lama dia utang lagi. Beneran. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf, saya minta izin, boleh nggak saya pinjam uang? Berapa? Sekian. Untuk apa? Ibu saya sakit. Padahal saya pun rumah dia nggak tahu, dia nggak tahu, ketemu cuma sekali doang seumur hidup pas dia minjem 1,5 juta itu. Akhirnya saya bilang, kirim rekening. Saya transfer untuk kedua kali. Dan apa yang terjadi? Besoknya qadarullah ibunya wafat. Ibunya wafat. Akhirnya saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan diampuni dan saya doakan baik-baik. Ya Ustaz, mohon maafkan ibu saya wafat. Sampai pada akhirnya sudah lama. Lalu kemudian saya tagih lagi utang. Mas, saya lagi butuh duit, bisa nggak utangnya dibayar?
mohon maaf nggak bisa begini. Akhirnya saya lunaskan untuk kedua kali. Mas, bismillah, mulai hari ini hutangnya lunas. Dan apa yang terjadi? Tidak berapa lama beliaunya wafat. Kakaknya ngubungin saya, Assalamualaikum Ustaz, di riwayat HP adik saya masih punya utang ke Ustaz. Oh nggak ada, saya bilang gitu. Udah saya lunaskan semuanya. Emang kenapa? Maafkan adik saya Ustaz, karena adik saya sudah wafat. Itu ya Allah jadi pelajaran bagi saya. Jangan sampai kita itu menolak alasan orang dan menuduh dia bohong. Sekalipun kita itu ada sesuatu di hati kita. Bayangkan, saya sudah lunaskan, tahu-tahu utang lagi. Alasannya ibunya sakit, dan itu kalau kemudian saya mengatakan, mohon maaf ya saya nggak bisa, minta tolong aja sama yang lain. Kalau saya sampai begitu, mungkin saya menjadi orang paling menyesal di dunia. Karena sehari setelah itu ibunya wafat. Alhamdulillahnya saya bersyukur kok hari itu saya kemudian mengatakan, baik kirim rekeningnya, saya transfer. Qadarullah ibunya wafat. Dan ini pengalaman membekas betul di hati saya, ya Allah. Dan yang kedua, ketika saya lunaskan lagi dan qadarullah dianya kemudian wafat, itu kemudian saya merasa lega karena hutangnya sudah saya lunaskan sebelum itu. Dan mudah-mudahan beliau hari ini mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kawan saya lalu menghubungin saya, "Oi, kamu masih ingat nggak si fulan?" "Masih, kenapa?" "Utangnya di kamu sudah dibayar belum?" Udah lunas." "Wah, udah lunas ya? Di saya masih punya utang dia." Itu kawan saya. Dia masih punya sangkutan gitu loh. "Wah, utang ke saya belum dibayar. Di kamu sudah lunas ya?" Udah lunas. Padahal lunasnya ke saya itu karena dibayar apa karena saya lunaskan? Saya lunaskan. Tapi saya sudah lega. Tapi kawan saya yang satunya itu masih punya ganjelan. Ya kalau mau ngomong kasar, masih punya utang ke saya kok kedulan mati sih gitu. Masih punya ganjelan. Tapi itulah takdir. Nah, ini saya ceritakan. Mudah-mudahan saya tetap bisa ikhlas, karena ini saya ceritakan untuk pelajaran. Tapi saya juga pernah dimintain utang sama orang, katanya istrinya di rumah sakit sedang sakit parah, ternyata duit saya dijadikan untuk duit digandakan di dukun. Itu pernah juga. Jadi saya itu ditipu sama orang. Istri saya lagi sakit, saya pinjam duit, ternyata duitnya digandakan di dukun. Oh, kurang ajar ini orang. Benar, kalau yang kedua ini baru kurang ajar, benar. Lalu ketika saya ke rumahnya, kok nggak dibayar, kenapa? Jadi istrinya sakit apa enggak? Mohon maaf Pak Ustadz, karena waktu itu mau saya tempeleng dia. Saya bisa marah juga ternyata. Kenapa nggak dibayar? Kamu juga ada di sini. Mohon maaf Ustadz, sebenarnya saya itu alasan saya nggak benar Pak Ustadz. Apa itu? Sebenarnya bukan istri saya sakit, terus saya ditipu dukun Pak Ustadz, katanya duitnya mau digandakan jadi banyak, ternyata saya ditipu. Astagfirullah, gak tahu apa itu duit kerja keras itu ternyata digandakan di dukun. Astagfirullah, pernah juga. Tapi itu pelajaran hidup. Ya, pelajaran hidup bagaimana saya itu sebenarnya juga ingin mencontoh Rasulullah. Tapi kondisinya kadang begitu, itu macam-macam begitu. Tapi bagaimana kita menyikapi? Ya sikapin biasa saja. Disikapi biasa saja. Kalau dengan orang membantu orang kemudian menjadikan hati kita sempit, kalau nggak dibayar menjadi sempit, kalau mampu untuk lunaskan. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau orang yang punya hutang kepadamu itu sedang kesulitan, maka berilah tenggang waktu lagi. Tapi kalau kamu sedekahkan, baik sebagian maupun semuanya, itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Nah, itu dasarnya saya. Jadi mengapa saya sedekahkan? Ada dasarnya, itu Al-Baqarah. Kalau yang punya utang kepadamu itu sedang kesulitan, gak bisa bayar,
tolong berlapang hati, kasih tenggang waktu lagi. Tapi kalau kamu sedekahkan, itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Sedekahkan itu caranya bagaimana? Bisa sebagian, bisa semuanya. Dan itu saya lakukan. Contoh, ada kawan saya punya utang sekian. Itu saya nagihnya begini, Bang, taruhlah contoh ini, utang kamu 2 juta, ya kan? Tolong dibayar di tanggal sekian, saya korting 1 juta. Usahakan ya, saya korting 1 juta, yang 1 juta tolong dibayarkan. Itu kan secara psikologinya dia, waduh dibantu 2 kali saya. Udah dibantu diutangin, sekarang dikorting utang saya. Dan rata-rata akhirnya bayar. Baik Ustaz, makasih banyak sudah didiskon. Itu ayatnya adalah wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik, jadi itulah Rasulullah SAW itu pada tahap mencintai orang miskin, apapun diupayakan. Bukan hanya kenal orang miskin, tapi mencintai orang miskin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pilihkan hadis yang pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ihtamma bil mu'tamin mil masakin wa minhum dzul bajadain. Adalah Rasulullah membantu orang yang sebatang kara. Sebatang kara, kadang di sekeliling itu tuh ada orang sebatang kara. Keluarganya nggak jelas, ibu bapaknya nggak tahu siapa, keluarganya nggak ada. Sudah begitu kondisinya memprihatinkan, istri pun nggak punya. Aduh, kok kayaknya sedih banget. Nabi juga memperhatikan orang yang semacam ini. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Kumtu min jawfil lail wa ana ma'a Rasulillah fi ghazwati Tabuk, fara'aitu sya'lah min narin fi nahiyatil askar." Fattaba'tuha anzuru ilaiha fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Ibnu Mas'ud ini pada saat perang Tabuk terbangun malam hari. Bangun. Lalu ternyata Ibnu Mas'ud melihat ada cahaya di pojokan. Cahaya, kalau dulu cahayanya ya pakai penerang seadanya. Tentunya pakai api, bukan lampu. Pakai api, kok ada terang-terang apa itu? Ternyata Ibnu Mas'ud ketika mendekat, ternyata di sana ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar. Ngapain? Tengah malam Rasulullah sama Abu Bakar sama Umar di pojokan, sepi. Padahal sahabat yang lain banyak, tapi waktu itu sepi, hanya beberapa orang. Di dalamnya ada Rasulullah, Abu Bakar sama Umar. Wa idz Abdullah dzul Bajadain al-Muzani qadman. Ternyata ada sahabat yang namanya Abdullah dzul Bajadain al-Muzani wafat. Ada sahabat yang wafat. Ini sahabat sebatang kara. Rasulullah sebagai pemimpin kaum, sebagai nabi, sebagai orang yang luar biasa, ternyata tengah malam sedang nguburin jenazah. Faidahum qad hafarulah, liang lahat sudah digali, wa Rasulullah fi hufratihi, Nabi sendiri yang turun di liang lahat. Nabi yang turun, bukan nyuruh orang, Nabi yang turun. Ya. Wa Abu Bakar wa Umar yudalliyanihi ilaihi wa yaqul udnuya ilayya akhakuma. Rasulullah di dalam, lalu kemudian mengatakan, tolong jenazahnya bawa ke sini. Jenazahnya turunkan. Nabi yang turun sendiri menguburkan jenazah orang yang sebatang kara ini. Siapa Abdullah dzul Bajadain? Dia dulu diasuh oleh orang kaya.
kondisinya sangat mewah. Ternyata Abdullah ini pada akhirnya masuk Islam dan dilucuti semua kekayaannya, termasuk baju yang dia pakai dilepas saat itu juga. Akhirnya cuma dikasih baju usang. Kamu pakaiin aja, nggak usah pakai baju, lepas semua baju, sampai nggak punya apa-apa. Dulu namanya ketika belum Islam namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza itu hambanya Uzza. Uzza itu Tuhan yang disembah, patung. Dia nggak punya apa-apa kecuali baju yang nempel saja, dan itu pun baju jelek. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah itu sayang. Masuk Islam itu mahal banget. Orang Islam itu di sisi Nabi itu mahal, sekalipun dia orang miskin. Nabi sampai menguburkan sendiri. Kemudian ketika sudah di lahat, Rasulullah berdoa, Allahumma inni amsaitu radiyan anhu fardu anhu. Ya Allah, sore hari dia wafat, aku ridho ya Allah. Ridhoilah dia ya Allah, ridhoilah dia. Dia wafat, saya ridho ya Allah, ridhoilah dia. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Seandainya mayatnya itu saya. Seandainya mayat itu adalah saya. Mengapa kok dia berharap jadi mayat? Karena didoakan Nabi langsung. Karena diturunkan oleh Nabi langsung. Nabilah yang turun ke kuburan. Nabilah yang membopong jenazah itu. Nabilah yang menurunkan jenazah itu. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, aku ridho atas wafatnya dia. Ridhoilah dia. Maka Ibnu Mas'ud, ya Allah, seandainya mayat itu saya. Ibnu Mas'ud pengen jadi mayat. Karena waktu itu yang turunkan langsung Nabi. Padahal Abdullah Dzul Bajadain dia tidak diperhatikan oleh para sahabat. Mengapa? Sebatang kara miskin. Sebatang kara miskin. Hari ini kalau kita lihat, kalau ada orang berpengaruh, dia sebagai seorang anggota DPR misalkan yang wafat, karangan bunga banyak atau tidak? Banyak. Yang melayat banyak atau tidak? Banyak. Tidak berhenti-berhenti. Tapi kalau yang meninggal orang miskin, yang datang kadang keluarganya, tetangga itu pun yang mau. Pak, tetangga ada yang meninggal. Nah, saya sibuk, bentar lagi saya kerja. Biarin aja dah, bentar aja. Kadang begitu. Kita begitu gampangnya kadang menyepelekan kalau ada orang yang mohon maaf secara ekonomi lemah. Kadang mau takziah saja mikir-mikir, nggak usah. Tapi kalau yang meninggal orang terhormat, kadang kita itu sampai menyiapkan waktu betul-betul. Siapa? Pak Haji Fulan meninggal, kita takziah. Tapi giliran yang meninggal orang miskin, kadang mau takziah saja nggak mau. Saya pernah mendapati di Jakarta Selatan. Waktu saya ikut mensolatkan jenazah, tahu-tahu dimasukin amplop di saku saya. Kan saya nggak pernah kenal di Banyuwangi orang nyolatin jenazah dimasukin amplop. Saya pikir, loh, ini apaan? Saya nanya, ini apaan bang? Lah itu dikasih amplop. Untuk apa? Ya ini nyolatin. Terus ini untuk siapa? Ya untuk sampean lah. Saya nanya, kenapa harus dikasih amplop? Kalau nggak dikasih amplop mana ada yang mau nyolatin? Astagfirullah. Kok ada tradisi seburuk itu? Kok ada tradisi sejelek itu? Kalau ada di sini yang begitu, hari ini saya betul-betul nentang keras. Tradisi sejelek itu kok ada di tubuh umat Islam? Kok sampai muncul dari lisan umat Islam, kalau nggak dikasih duit mana ada yang nyolatin? Itu saya sedih luar biasa. Nih lihat Rasulullah. Ini Rasulullah yang meninggal orang miskin, beliau sendiri yang turun ke pemakaman, beliau yang bawa jenazah, beliau yang menurunkan jenazah, beliau yang menguburkan langsung. Siapa beliau? Orang besar. Orang besar. Hari ini kita barangkali nggak niru pribadi Rasulullah itu. Kalau jenazahnya orang miskin,
kayak terabaikan. Ya. Makanya inilah Rasulullah, itulah bukti mencintai orang miskin. Bukan hanya saat hidup. Rasulullah membuktikan bahkan ketika orang miskin ini sudah jadi jenazah, Rasulullah sayangnya minta ampun. Ini orang miskin sudah jadi jenazah, Nabi sayangnya sampai sebegitunya. Dibopong sendiri, ditaruh dimakamkan sendiri, lalu mendoakan, ya Allah aku ridho dia wafat ini, aku ridho ya Allah, ridhoilah dia ya Allah. Sayangnya Nabi. Tapi kadang umat ini, orang miskin ketika masih hidup dia nggak cinta, ketika meninggal pun nggak takziah. Niru siapa? Jangan-jangan nabinya beda lagi. Kalau nabinya adalah Rasulullah, ayo mulai meniru Rasulullah. Kalau ada sahabat kita mungkin yang ekonominya kurang bagus kok meninggal, ayo antar sampai ke kuburannya, ramekan di kuburannya, doakan di sana, hibur keluarganya. Betul-betul. Ya, ini cara Rasulullah. Jadi beliau itu begitulah dalam mencintai fakir miskin, bukan hanya ketika hidup, bahkan ketika sudah jadi jenazah, beliau sayang minta. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi karena waktunya sudah menjelang syuruk. Syuruknya jam berapa sekarang? 3:07. Baik, karena 1 menit lagi, satu hadis lagi. An Abi Umamah ibni Sahal ibni Hunayf anna miskinah maridat fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi maradiha wa kana Rasulullah ya'udul masakin wa yas'alu anhum. Adalah hadis dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf. Ada seorang perempuan miskinah, perempuan miskin. Rasulullah itu kebiasaannya jenguk orang sakit. Ini ada perempuan miskin, beliau lagi sakit. Wa kana Rasulullah ya'udul masakin. Adalah Rasulullah selalu menjenguk orang sakit, menjenguk orang miskin. Nabi itu jenguk orang miskin kalau sakit. Wa yas'alu anhum, selalu tanya tentang kabarnya. Gimana kabarnya si fulan, sudah sembuh atau belum? Si fulan sakit kemarin sudah sembuh atau belum? Selalu nanya terus kabarnya. Faqala Rasulullah, idza matat fa'adnuni biha. Kalau dia wafat tolong kabari saya. Kalau dia wafat tolong kabari saya. Ya, kalau dia wafat kabarin saya. Fa kharaja bi janazatiha lailan fakarihu an yuqidu Rasulullah. Qaddarullah, perempuan ini wafat malam hari. Sahabat-sahabat langsung ngubur malam itu juga. Ndak ngabari Rasulullah karena takut ganggu. Bayangkan Pak, kalau ada jenazah orang miskin wafat, sedangkan Rasulullah seorang nabi yang kesibukannya, para sahabat tahu kesibukan nabi, malam-malam meninggal, itu kalau ketuk-ketuk pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum ya Rasulullah, si fulanah wafat ya Rasulullah, itu sahabat juga nggak tega gitu loh, nggak tega bangunkan Nabi untuk ngurusin jenazah malam-malam, nggak tega. Oleh sebab itu sahabat inisiatif, ya sudah kita kubur saja, Nabi nggak usah dibangunkan, nanti ganggu beliau. Padahal tadi Nabi sudah berpesan bagaimana, kalau dia meninggal tolong kabari saya. Sahabat nggak enak malam-malam ini soalnya, betul-betul malam itu dikubur, ya dikuburkan itu jenazah. Falamma asbaha Rasulullah akhbara billadzi kana min sya'niha. Ketika pagi hari sahabat baru mengabarkan, ya Rasulullah mohon izin mengabarkan si fulanah tadi malam wafat dan sudah kami kebumikan. Apa kata Nabi? Alam amurukum an tu'duni biha. Kan saya udah pesen, kabari saya. Loh, Nabi aja nggak seneng. Saya kan udah pesen, kalau dia meninggal kabari saya. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, karihna an nukhrijuka lailan wa nuqiduka. Ya Rasulullah, saya sungkan kalau harus bangunkan engkau malam-malam. Kemudian juga
harus sampai menjadikan engkau keluar rumah malam-malam. Kami nggak tega ya Rasulullah. Ya nggak salah juga sahabat. Sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang nabi yang sedang istirahat, sahabat tentu tahu diri juga. Tapi kan Nabi sudah pesan. Lihat artinya apa? Rasulullah itu membuka diri 24 jam siap direpotin. Itu pelajarannya. Rasulullah sudah membuka diri untuk 24 jam direpoti oleh umat, sekalipun urusan jenazah, malam-malam pun Nabi siap. Inilah pribadi Nabi. Inilah pribadi Nabi. Yang meninggal bukan orang besar, tapi orang miskin. Akhirnya apa yang terjadi? Fa kharaja Rasulullah hatta saffa bin nasi ala qabriha wa kabbara arba' takbirat. Lalu kemudian Nabi hanya mengatakan, ya sudah, ayo kita semuanya antar saya ke kuburan. Ayo diantar. Nabi juga nggak marahin sahabat, hanya mengatakan kenapa nggak ngabarin? Ya udah, kalau begitu semuanya, ayo ikut saya ke kuburan. Ikut. Lalu kemudian, ayo semuanya bersaf, kita sholatkan jenazah di sini. Beliau mensolatkan jenazah itu di kuburan bersama sahabat dan selesai. Itulah cinta Rasulullah kepada orang miskin. Kan ini sudah kisah yang berbeda tentang masalah jenazah. Yang satu Abdullah, yang satu perempuan, dan masih banyak kisah yang lain. Inilah bukti cinta Nabi kepada orang-orang miskin. Bukan hanya ketika hidup, tapi bahkan ketika sudah menjadi jenazah. Maka inilah Nabi kita, para sahabat sekalian, para jamaah sekalian. Inilah Nabi kita, akhlaknya sedemikiannya. Maka kita hari ini meniru beliau, bagaimana beliau bermuamalah. Salah satunya hari ini yang kita pelajari, bagaimana beliau mencintai orang miskin. Itu yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Barangkali ada pertanyaan, monggo silahkan. Kalau nggak ada, maka kita tutup. Ada yang bertanya? Mohon maaf, saya lagi kajian subuh. Kemudian kalau mau ke rumah mungkin jam 6. Ada yang mau diutangin gitu ya? Boleh. Kalau butuh duit boleh saja ngomong. Ya, ngomong ya kan? Ya, kalau bisa ya di insya Allah ya kan? Insya Allah. Sekarang alasannya lebih banyak. Iya, insya Allah. Iya, datang ke masjid itu banyak banget, ya kan? Minta bantuan gitu kan. Ada. Adik saya itu di Ciracas. Itu masjid gelontorkan dana sekian juta khusus untuk peminta-minta. Jadi ada dana alokasi khusus untuk peminta-minta tanpa memperhatikan alasannya apa. Kalau orangnya nggak dikenal, ngasihnya 20.000. Kalau yang dia sudah teridentifikasi oleh masjid bahwa dia memang punya kebutuhan khusus setiap bulan, maka ngasihnya bisa 100, bisa 200. Nah, itu masjid di tempat adik saya sana. Jadi di masjid itu sudah disediakan dana khusus orang yang minta, tanpa memperdulikan siapapun yang minta, pasti masjid akan mengeluarkan dana. Kalau yang nggak dikenal, ngasihnya 20.000. Pokoknya datang, Assalamualaikum Pak, mohon kami butuh, ya, kami bisa bantunya segini. Kami bisa bantunya segini, kami bisa bantunya begini. Nggak ditolak, tapi bantunya juga selonggarnya masjid. Intinya ada dana khusus itu sampai beberapa juta, gitu. Memang khusus dana untuk orang minta. Makanya masjidnya jadi langganan, gitu ya, jadi langganan. Kalau alokasi dana yang disiapkan sudah habis untuk jangka waktu yang ditetapkan, itu gimana? Itu kan pasti nambah atau stop meskipun nggak masalah. Ya, kalau sebenarnya para jamaah sekalian punya istilahnya kepedulian bersama gitu kan nggak harus dari dana masjid. Dia datang ke masjid ya, apalagi beliau ini kan rekeningnya udah luber itu kan. Ada orang nanya, ya udah dari kantong pribadi bisa. Ya. Artinya kita semuanya punya kepedulian. Tapi kalau masjid memang sebenarnya kan dana masjid yang terkumpul itu bukan dana pribadi. Itu kan dana umat, gitu loh, dana umat. Dan ya artinya jangan sampai juga kita mengecewakan orang. Ya artinya kalau ngasih bantuan pokoknya dikasih lah. Berapa dana yang disiapkan? Ya mungkin
orang yang teridentifikasi bulanan itu kan biasanya orang itu saja. Kadang ada yang balik lagi kan tiap bulan, balik lagi. Itu mungkin bisa diidentifikasi. Kalau dia terlalu sering, misalkan kok tiap bulan ada jatah, mungkin pengurus perlu nyambangi rumahnya. Gitulah. Selama ini kadang orang itu ke masjid minta bantuan, kita pun nggak pernah tahu di mana rumah dia, bagaimana kondisi keluarganya. Sekali-kali pengurus, Pak, ini kayaknya silaturahimnya sering banget ke sini. Boleh nggak saya gantian silaturahim ke rumah? Boleh nggak saya silaturahim ke rumah? Oh, boleh Pak, monggo silahkan silaturahim ke rumah. Kalau ternyata di rumah itu betul-betul membutuhkan bantuan dan lain sebagainya, pokoknya betul-betul payah, ya mungkin perlu kemudian difikirkan juga. Akhirnya kita paham betul. Ketika ke rumah ternyata motornya Ninja 250 cc punya nih, nah berarti itu akhirnya besok disuruh jadi donatur berarti. Nah gitu ya. Begitu. Intinya itu kebijaksanaan masjid, bagaimana kesepakatan pengurus masjid, tapi tolong kalau ada orang datang, kalau bisa tidak dikecewakan. Sebagaimana orang datang ke masjidnya Nabi, itu nggak ada yang pernah dikecewakan. Kayak tadi itu coba, gerakkan siapa? Gerakkan jamaah. Nabi itu kan ketua DKM, Pak. Jadi Nabi itu siapa? Ketua DKM. Rasulullah itu ketua DKM, ya imamnya, ya ketua DKM-nya ya beliau, gitu kan. Yang ngatur urusan masjid ya beliau. Makanya kalau ada orang membutuhkan, beliau langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada saudara kalian membutuhkan, siapa yang bisa nolong? Ada orang datang nih, ya Rasulullah saya lapar, ya Rasulullah saya nggak punya makanan. Beliau datang ke rumahnya, di rumah nggak ada makanan. Wahai sahabat sekalian, hari ini ada sahabat kalian sedang lapar. Siapa yang bisa menjamu tamu ini malam hari ini? Saya Rasulullah, nginep di rumah saya malam ini. Oke, silahkan ikut sahabat ini. Kan intinya koordinasi. Nah, koordinasi, gitu ya. Jadi intinya itu bisalah dirapatkan di masjid ya. Barangkali nanti duit itu misalkan bisa dikembangkan untuk menjadi usahanya tertentu seseorang, bisa juga. Pak, daripada kamu tiap pekan ke sini atau tiap bulan ke sini, coba sampean kira-kira bisa kerja apa? Nanti kami bantu dengan pinjaman modal dari masjid. Berani nggak? Sampean bisanya apa? Ya saya paling bisanya jual gorengan. Baik, butuh modal berapa jual gorengan? Ya paling 1 juta Pak. Baik, kita modalin ya. Masjid modalin kamu. Tapi ini bukan pinjaman begitu saja. Tapi tolong nanti ada setoran ke masjid. Berani nggak? Ini daripada kamu datang terus ke sini itu nggak ada jeluntrungannya. Datang-datang itu infak gitu loh. Nah, diguyonin begitu. Kami modalin. Kamu bisanya apa? Bisanya jual gorengan, Pak. Cuma sekarang terkendala modal. Berapa modalnya? 1 juta. Baik, kami modalin. Masjid Babul Jannah modalin kamu jualan gorengan. Saya pastikan pokoknya ya, saya antar beli kompor, beli ini, beli bahan. Nanti pokoknya kamu mulai dagang. Mulai kapan dagangnya? Insya Allah Pak. Pokoknya kalau sudah ada dana saya dagang. Baik, kami akan bina untuk dagang. Nanti saya mau kamu datang ke masjid sebagai donatur. Ini saya nggak mau ini cuma-cuma, ini hitungannya pinjaman modal. Nah kalau begitu insya Allah orang yang datang nanti pada akhirnya mikir, oh iya, ini berarti bukan hanya sekedar saya dikasih duit, tapi dikasih peluang usaha. Ngasihnya kan nggak banyak-banyak, modal yang bisa 1 juta. Modal yang bisa misalkan usaha yang 2 juta, usaha yang 3 juta bisa jalan, lalu dipantau, itu insya Allah lebih manfaat bagi seseorang. Apakah saya pernah modalin orang? Ya pernah. Tolong kamu saya modalin, kamu dagang. Akhirnya alhamdulillah dia dagang beneran, dia untung beneran, dan hari ini alhamdulillah dia bersyukur. Pak Ustadz makasih banyak saya sudah dibantu untuk dagang. Hari ini alhamdulillah saya sudah bisa dagang. Ya, begitu. Karena dia minta bantuan, kalau terus-terusan saya juga bisa sebel gitu loh. Loh beneran, terus-terusan pinjam. Kita sebagai manusia kadang sebel. Maka saya pinjemin modal, kamu mulai dagang. Ayo, kamu bangkit. Pada akhirnya dia dagang. Loh itu saya lebih seneng karena dia kemudian, alhamdulillah Pak saya laku dagangnya. Alhamdulillah Pak saya laku. Alhamdulillah saya sekarang sudah begini. Itu lebih menggembirakan. Karena dia pada nanti akhirnya bukan begini, tapi akhirnya begini. Bukan meminta, pada akhirnya dia bisa memberi karena berpenghasilan. Baik.
Nggih. Baik, alhamdulillah apa yang tadi disampaikan Rasulullah SAW kita kekuatan bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa kepada Yesus Subhanahu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.